kembali ke ayat 13. Namun sebelumnya yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau rokok silakan rokok ya. Ngopi, rokok, silakan ngorok. Yang mau gede ada gede, yang mau teh ada teh. Itu kelihatannya ada singkong anget-anget, nanti kalau adem kurang nikmat silakan itu diambil aja, itu biar dibagi-bagi. Ada singkong panas-panas itu ya disambi aja, nggak apa-apa, ambil aja itu nggak apa-apa, kita ngambilnya ya, ya itu nggak diturunin aja, nggak bisa, jangan dipikirin, disikapin. Nah, diambil ya, rezeki nggak usah dipikirin, sikapi udah ada, disikapi. Nah monggo disambi dulu ya. Kalau kakinya udah mulai kesemutan, pegel, capek ya, belonjol nggak apa-apa lah ya. Kalau pinggangnya pegel, ngilu, kemeng ya silakan cari senderan. Kalau udah mulai rada ngantuk, namanya ngaji malam-malam ya, makanya kok kopinya diminum ya. Nah, kalau udah dikopiin kok masih gayer, masih liar-liar, masih pengen merem, ya udah nggak apa-apa ya. Matanya gayer, liar-liar, merem nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Kita yang happy aja ya, yang happy aja, yang happy, penuh kesadaran, jangan merasa terpaksa. Udah kita sama-sama berada di Riyadul Jannah, taman surga itu. Orang di taman itu kalau kita jalan-jalan rekreasi ke taman kan mesti wajah ceria ya. Kalau ada yang wajahnya nggak ceria, kok cemberut, merengut dan sebagainya, itu tandanya bukan orang rekreasi, reaksi ya. Jadi berangkatnya itu nggak bawa bekal ya kan. Nah, kalau kita di taman surga ini kan berangkatnya sudah berbekal iman, bekal ihsan, bekal Islam. Kita tawakal kepada Allah, yang penting kita berangkat ya. Semoga silakan ya, kopinya diminum, lihat santai aja, yang happy lah. Wa akhirihi artinya yunabba'u, ini kata asal dari naba'a, cerita, berita. Orang yang membawa berita namanya nabi. Nabi itu kata dari naba'a. Nabi itu membawa berita, dapat berita dari wahyu gitu ya kan, itu berita, namanya nabi. Nah, setelah dia mempunyai kewajiban berdakwah baru namanya rasul, karena diutus, dia menerima berita dari Allah. Jadi yunabba'u itu artinya akan diceritakan, akan diberitakan, bakal diceritakake ya, bisa juga ceritakan. Al insanu manusia yang diberitakan yauma idzin, pada hari itu. Artinya karena surat Al-Qiyamah yang diceritakan adalah kemarin diceritakan tentang hari kiamat. Jadi akan diceritakan pada manusia pada hari kiamat itu bima qaddama, terhadap apa saja yang diamalkan yang terdahulu. Yang telah diamalkan dulu-dulu itu diceritakan. Wa akhara, dan amal-amal yang belakangan itu ai bi awali amalihi wa akhirihi, yang dimaksud yaitu amalnya dari awal diceritakan dan juga amalnya yang paling akhir. Jadi tidak ada amal manusia yang terlewatkan. Jadi nanti begitu kiamat diperlihatkan semua, ini loh amal kamu dulu. Nih yang pertama ini, itu tentunya perhitungan itu setelah taklif ya.
taklif sarah. Taklif itu orang mulai dibebani tanggung jawab secara individu pribadi. Itu dari mulai balik. Kalau sebelum balik belum ada. Diceritakan semua. Nggak ada yang kelewatan. Sehingga manusia pun pada saat itu yang nggak bisa mengelak, nggak bisa membuat alasan. Karena cerita itu tersimpan dalam sebuah catatan amal itu. Nah, amal itu kan wujudnya adalah bentuk aktivitas dari seluruh anggota badan. So, anggota badan. Jadi sepandai apapun orang dalam berargumentasi itu membuat alasan-alasan. Sepandai apapun orang ngeyel pada hari itu tidak bisa ngeyel. Karena diperlihatkan, diceritakan, kamu itu dulu begini. Kita mau ngeyel nggak bisa. Karena apa? Seluruh anggota badan kita menjadi saksi yang adil waktu itu. Nek yo nek ora. Apik ya apik, nek elek ya. Itu. Makanya di surat Yasin itu mungkin Bapak hafal. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa ya? Alhamdulillah. Al-yauma pada hari itu nakhtimu ditutup, dikunci rapat-rapat ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Kita ucap yang tukang ngeyel itu belas aja ngeyel. Tukang bikin alasan macam-macam, belas nggak bisa alasan. Yes. Yang apa dalil udah nggak bisa dalil. Dalil lo. Yes. Jadi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara, berkata-kata tangan mereka. Jadi tangan yang berbicara nanti, ya kan? Itu nggak usah nanti, kalau sekarang itu dikasih gambaran. Sekarang banyak orang mulutnya digidek aja, ya tidak ngomong angel, tangannya lincah bener. Oh iya, bilang ketemu nggak bisa. Oh, itu sekarang sudah ada. Tangannya yang berbicara. Ada nggak? Ada nggak sekarang? Ada. Mulutnya ditutup, tangannya yang ngomong. Terus batas hadu arjuluhum, dan kakinya nanti menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang dia lakukan, terhadap apa saja yang dia kerjakan, terhadap apa saja yang dia usahakan. Kenapa tangan dan kaki? Tangan dan kaki ini adalah lambang kreativitas. Yang fakta, yang nyata. Kalau mulut bisa bohong. Kalau mulut bisa omong kosong. Itu bisa. Kalau mulut ngomong. Kalau bulan nggak bisa ngomong. Sehingga ada yang berdari. Kalau bulan bisa ngomong, nah ini ya, dia udah ngomong. Nah, bulan nggak ngomong, mulut nggak ngomong, tapi tangan dan kaki. Ini lambang kreativitas. Kreativitas itu adalah amal perbuatan. Jadi amal perbuatan kita yang dilakukan oleh seluruh anggota badan, dari mulai saraf otak yang menggerakkan anggota badan sampai seluruh badan itu menjadi saksi.
Jujur apa bohong kira-kira? Jujur. Dari situ kita sudah tidak bisa membantah. Tangannya saya ngomong, sini sakti iya. Kenapa? Kaki lah yang menggerakkan kita kemana-mana. Kaki kita yang menggerakkan kita kemana-mana. Enggak Pak, karena enggak jalan Mbak, naik sepeda motor, naik mobil. Ada mobil ngegasnya pakai apa? Hah? Tangan. Iya, ngegas sama tangan. Itu naik sepeda motor. Naik mobil harus sikil. Oke lah, ngegasnya pakai tangan. Betul. Apa ngeremmu juga nganggo tangan? Kaki. Kalau metik tangan semua. Loh, sekarang kalau sampean pakai motor metik, terus nek nyelah apa yang nganggo tangan? Starter. Iya nek startere urip wong akhire tua. Terus nek numpak sepeda motor apa jagange yo nganggo tangan? Hah? Terus nek ndorong sepeda motore apa ya ora nganggo sikil. Tuntun sik sepeda motore. Nek pasar parkiran ngene yo sikile. Apa sikile ditangkene sepeda motor terus mundur. Angel. Iya, kok dibantah ya. Itu ya artinya amaliyah kita itu yang awal sampai yang akhir itu bisa menjadi saksi. Jadi nanti kita ada pada amal kita yang kita saksikan nanti amal dan wujud kita. Luar biasa ya. Nanti semua diperlihatkan, yang paling kecil dan yang sampai besar diperlihatkan karena ada saksi. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Itu sekecil apapun kebaikan nih, yang dulu kebaikanmu, no. Ini yang dulu keburukanmu, no. Ini yang kemarin-kemarin ini kamu, nah. Makanya ada disebut wazan, timbangan amal. Itu ada timbangan. Ditambah lagi yang membuat kita nggak bisa bantah. Kita dikasih buku. Contohnya, kalau mengambil mindringan sama Mang Aris zaman dulu kalah, itu dikasih buku kecil. Dikasih buku yang bisa dikantongin notes. Ya. Begitu bayar 2.000 ditulis 2.000. Terus dikasih bukunya. Karena kadang-kadang males itu, ya kan takut nggak ketemu, taruh di atas pintu. Kadang-kadang takut nggak ketemu, selipin di buku duit 2.000 di atas pintu. Mang Aris datang diambil dibuka ada ditulis kalian mana. Orangnya mana orangnya? Loh, saya tahu. Daster 2.000, ya kan? Itu murah, pemurah itu. 2.000 rupiah dapat daster. Kena nggak turu pirang-pirang murah. Turu harganya barang 2.000. Itu pasti pakai buku itu. Ya, ada tanggalnya. Nah, di samping buku catatan yang diberikan kepada orang yang mindering, dia punya buku gede. Bukunya gede, kadang buku panjang itu kayak. Wah, kemana-mana yang dibawa kitab, isinya kitab. Ini ngomong tadarus, dino tadarus. Sampai nggak sempet mau Quran itu. Rutin nih. Tadarus tuh ditapakuri, jelimet kayak oleh nafasnya jelimet kayak. Ya tidak jelimet waktu mau Quran. Nah tujuannya apa? Nek ono wong sing kadang kan wong iku wis ngutang ditagihane nesu-nesu ya.
Nah, dengan adanya catatan ini kan catatannya ada. Kan sampean sendiri yang pegang catatannya. Jadi nggak bisa kita sama Allah begitu. Sehingga ketika kita mau niayal apa? Nah, ikra kita baca. Kafa fi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Ikra kita baca. Baca kitabmu masing-masing. Kafa fi nafsika, cukup kamu sendiri yang baca, enggak usah dibacakan. Udah kamu sendiri lo baca sendiri. Itu loh catatan. Cukup dirimu sendiri ya. Ora usah ini. Penting kau sadar. Kafa fi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Pada hari itulah maka kamu akan dihisab sesuai dengan catatan amal kamu plus seluruh anggota yang dipakai beramal menyaksikan dengan paham ya? Nah itu dia. Makanya sebelum dihitung-hitung di sana hendaklah dihitung-hitung, dikoreksi di sini. Tutup buku. Wah, alhamdulillah lu pakai batine ya. Tingkatkan yang akan datang supaya keberuntungannya itu meningkat. Setidak-tidaknya pertahankan keuntungan itu, jangan sampai merosot. Itu hitungan manajemen usaha. Untung rugi. Caranya gitu. Kalau sekarang kita masih pakai ruginya, kita bisa tingkatkan. Jangan sampai rugi seperti itulah. Kita harus beruntung. Gitu. Jadi bisa, daripada nanti diperhitungkan di sana kita nggak bisa memperbaiki. Makanya hasibu anfu sakum qabla an tuhasibu antu hasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sesuai dengan kitab amal. Sebelum dihisab nanti di yaumul qiyamah. Kalau di sini kita masih bisa lah. Wah, aku kok akean dosa istighfar. Enak, orang bahagia itu cuma 3, Pak. Mempertahankan kebahagiaannya hanya dengan 3 cara. 1, ketika mendapat nikmat dia bersyukur. Ketika mendapat musibah dia bersabar. Ketika dia merasa berdosa dia istighfar. Gampang. Kita kadang kalau nikmat lupa diri, gilingan dicoba rodo pahit sithik merengut. Padahal ini Allah sedang mendidik kita. Dikasih senang, dikasih enak, dikasih enjoy. Itu coba kamu bersyukur apa lupa diri? Diajari bersyukur. Lalu dikasih nggak enak, pahit. Tujuannya apa? Supaya Allah mengajarkan kita agar kita mulai belajar bersabar. Ini dua-duanya untung besar. Inilah amal yang menakjubkan bagi orang yang Betul. Makanya ada hadis nanti saya akan cari riwayat siapa. Ajaba bi amril mukmin. Sangat menakjubkan perkara urusannya orang beriman. Orang beriman itu urusan apapun, persoalan apapun menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, dan bersyukur itu baik buat orang yang beriman. Kenapa? Dengan syukur Allah tambahkan nikmat. Dan apabila dia terkena musibah yang tidak enak dalam kehidupannya, dia bersabar, dan sabar itu sangat baik buat orang beriman. Kenapa? Dengan sabar innamas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Dia akan dapat ganjaran yang tidak bisa diperhitungkan seberapa nilai ganjarannya orang sabar. Dua-duanya dikasih enak untung, dikasih nggak enak untung. Kopine manis ya untung, kopine pahit ya untung. Maka hidup ini bagaikan kopi, walaupun pahit harus tetap dinikmati. Curah adil lah. Bilangan urusan lancar, berbunga-bunga, biar dikasih pahit, wah, ubret. Orang ini langsung hilang kayak kopi.
Dan kasih manis terus coklat kayak gudeng, coklat kuping gitu ya. Alhamdulillah. Itu jadi bahagia itu cuma 3 itu, Pak. Dapat kesenangan, dapat nikmat, bersyukur, diuji dengan kesusahan, kesulitan, hal yang pahit rasanya, dia sabar. Tetap enjoy nggak kira-kira? Merasa bersalah, merasa berdosa, dia sadar istighfar. Enjoy nggak? Wis jaruk ngapura kok Gusti Allah. Arep apa meneh? Lu kok pede aja pede, saya yakin Allah itu Al-Ghaffar kok. Allah itu Al-Ghafur Rahim. Allah itu yang punya gapura besar. Mungkin kita bisa bikin gapura nih gang aja. Wah senengnya kira buat jelas di foto. Iya kan? Apa nih? Gapura nih Allah maha besar. Al-Ghafur maha gapura. Ketika kita sedang melakukan perjalanan mencari suatu alamat, begitu melihat ada gapura, ada tulisannya, itu lu kan? Wah itu gapuranya udah kelihatan, seneng apa tidak? Kenapa kita senang dengan gapura itu? Berbunga-bunga senang, kenapa? Yakin setiap ada gapura pasti ada jalan. Lu jalan buntu kok dikai gapura ini kok? Tuh, manfaatnya apa jalan buntu dikasih gapura? Asal ada gapura, mesti ada jalan. Asal kamu mendapat ampunan Allah, pasti Allah berikan jalan keluar dari segala macam urusan. Makanya kalau hidup terasa sulit, cepat-cepat muatabah. Cari gapura. Asal ketemu gapura, pasti ada jalan. Setelah ketemu jalan, pasti di dalam ada kehidupan. Dan kehidupannya perlu kemakmuran dan kesuburan. Tidak mungkin Pak gang bangun gapura nek penduduknya wis kontrakan kabeh terus bayare kontrakan itu telat kabeh. Kira-kira dijalui urunan nggawe gapura ngono lho. Wabe diomelin yang punya kontrakan, dikasih ultimatum nek sesuk ora dibayar kon pindah. Pak RT teko njaluk urunan gapura, bingung bener. Nggih. Masa ketemu gapura kok gapurane apik, mesti ada jalan di situ dan di dalamnya ada kehidupan yang penuh dengan bisa dipahami? Happy apa tidak? Ya 3 itu bahagia. Itulah urusan orang beriman begitu. Enak Pak. Kenapa ya? Udah begitu aja. Untuk apa? Memperbaiki catatan. Catat elek kakean susah. Wis njaluk ngapura lah muatabah. Orang hebat itu. Justru orang yang merasa berdosa, tahu diri bahwa dirinya manusia, tempatnya salah dan lupa bahwa manusia itu pendosa. Orang yang sadar dirinya pendosa itu orang yang tahu diri. Orang yang mengenal diri. Makanya kalau pengen kenal Allah kan harus kenal diri. Makanya orang pendosa itu hebat. Para pendosa itu akan bertemu Allah dalam derean air mata ketika muatabah, inabah. Makanya doanya Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabah wal istiqomah. Minta supaya bisa kembali kepada Allah. Asik. Dia akan bertemu Allah dengan derai air mata. Derai air mata itu bisa derai air mata karena kerinduan. Derai air mata itu bisa kebahagiaan ketika berjumpa, bisa berpelukan. Yang tadinya tidak pernah berpelukan berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba ketemu meluk dengan pelukan yang hangat, tanpa disadari. Ada nggak? Ada nggak? Pernah? Jangan ngomong kosong. Betul nggak? Bagaimana dengan perjumpaan dengan penuh kerinduan, ketemu penuh dengan derai air mata. Tapi kalau orang hakikat, dia akan bertemu Allah dengan torekohnya melalui jalan.
jalan yang dilalui tentunya. Kalau hanya tahu jalan ya nggak ketemu gapuro. Dia hanya tahu peta. Orang hakikat yang dengan torekonya, dengan jalan yang dia tempuhnya. Tapi kalau orang syariat, dia akan bertemu Tuhan dengan ilmunya, dengan dalil gini betul. Teori. Artinya hanya angan-angan. Karena dia tidak pernah berjalan untuk menemui. Akhirnya yang ada hanya namanya mencari, nggak ketemu, namanya mencari. Tapi kalau berjalan pasti ada penemu. Yang ciloko satu orang sombong. Orang sombong itu tidak akan pernah bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Dia telah mempertuhankan hawa nafsu dan mempertuhankan dirinya sendiri. Itu saudara-saudara, tidak akan ketemu dengan Tuhan. Halo. Ya. Ini tujuannya kenapa kita diingatkan. Nanti akan diceritakan kepada manusia itu pada hari kiamat itu tentang apa? Amal-amal yang terdahulu, amal-amal yang belakangan. Untuk menentukan kita termasuk orang yang happy, apa termasuk orang yang nyungsep. Makanya hidup kita ini banyak bersyukurnya apa kufur. Betul enggak? Cuma itu doang. Hidup ini kalau nggak syukur kufur udah. Berarti orang syukur itu adalah orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak bakal syukur sama Allah. Makanya ketika orang nggak syukur mesti kufur. Orang syukur mesti bahagia, naik kufur mesti tersiksa. Bukan diseksa tapi tersiksa oleh dirinya sendiri. Oke. Makanya ayatnya jelas, la in syakartum la azidan wala in kafartum inna adzabi lasadid. Cuma kalau kamu syukur padaku, nikmatnya ditambah. Nikmatnya ditambah, nggak akan dikurangi. Tapi ingat kalau kamu nggak bersyukur, wala in kafartum, jika kamu kufur, inna adzabi, orang yang kena azab, yang tersiksa, itu kira-kira bisa happy apa tidak? Jujur tersiksa itu akibat orang lain apa diri sendiri? Pikiranmu yang ruwet itu. Coba dengan itu ya, dengan buktikan. Ya, ketika hati jiwa kita merasakan sesuatu yang negatif itu mesti rasanya nggak enak ya. Pernah nggak punya perasaan nggak enak? Pernah nggak punya perasaan negatif? Coba ingat-ingat apa yang ada dalam pikiranmu. Negatif apa positif? Negatif. Itu akibatnya yang kamu tersiksa. Makanya pikiran dan rasa itu erat sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu gitu. Paham nggih? Masih sering tersiksa apa pengen bahagia? Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dengan sesama makhluk. Karena kebahagiaan hanya ada pada sumber kebahagiaan. Udah tahu? Sampean kok istri, sampean udah istri itu modelnya kayak begitu, benahin diri kita sendiri. Sampean lihat istri kok terus perasaan sampean nggak enak, itu yang sakit kita sendiri kan? Ya. Coba kalau udah sakit, sakitnya di mana? Di sini. Di sini toh. Sininya siapa? Kan nggak di sana. Sampean yang sakit. Kenapa? Akibat pikiran sampean sendiri. Sampean mau memaksakan orang lain suruh sama dengan diri sampean. Nggak bisa loh. Apa kita harus memaksakan orang lain sama kita? Apa sampean mau kawin dengan sesama? Mau yang sama apa yang lain? Yang lain. Itu. Makanya nggak kawin-kawin karena apa? Pengennya nggak sesama. Kalau sama-sama no, boleh tiap hari turu kumpul karo wong-wong yang sama. Dia pengen kawin dengan orang yang
Beda ya Lid ya. Yo. Yang sama. Apa sampean golek sing sama? Beda. Nah, ngono. Nek sing sama wis bareng itu. Bareng kali Ejit, bareng kali ini udah lendu. Nah, Jangan paksakan orang sama kayak kita. Kita harus berbeda. Kita bisa hebat karena berbeda. Coba bayangkan kalau dulu di Padepokan itu jamiah dan jamaahnya cuma bapak-bapak tok. Yakin istighosah kedodoran sampean. Karena ada makhluk-makhluk yang berbeda ini loh. betul. Gila bener? Mana orangnya mana? Ngono kayak model-model yang berbeda-beda. Model ngono kan loh yang bisa. Jadi apa? Saling mau. Ojo dipaksa kalau podo, ora iso podo, Pak. Akhirnya zaman tersiksa sendiri. Akhirnya sebel sendiri. Pegel hati sendiri. Gitu bener? Nah, itu namanya tersiksa, bukan disiksa. Tersiksa itu oleh diri. Udah syukuri aja. Alhamdulillah Gusti Allah. Oh, ngekei bojo kok modele ngono. Hitung-hitung kena yo sinau sabar. Kalau udah dapat, kalau sabar yang dapat pahala siapa? Kan yang sabar kan, bukan yang disabari. Ngono loh caranya. Oke ya. Nah, ini tujuan hidup jelas. Semua orang puncak perjuangan hidupnya hanya ingin bahagia. Ada dirimu sendiri. Bahagiakan diri sendiri. Itu ajaran wali begitu. Makanya Rasulullah walaupun istrinya banyak, baiti janati, itu baik rumahmu adalah surga. Kapan? Enggak pakai nanti. Sekarang saat ini di sini. Gila bener? Iya udah. Bisa aku ora dawa-dawa karena zaman udah tak kasih bocoran tentang alamatnya Allah, udah tak kasih Sherlocknya ya kan? Ora perlu dicoba-coba. Pun intinya ngoten nggih. Enak loh. Lanjut ya. Jadi nanti ini semua dikabar-kabarkan. Tujuannya apa? Menentukan kita termasuk orang yang bahagia apa termasuk orang yang sengsara. Saya yakin semua sepakat pengen bahagia. Nah, kalau sekarang kita di sini kumpulnya bahagia, wajahnya ceria, nanti di surga itu nggak ada orang. Ada nggak di surga ibu-ibu merengut? Nggak ada. Yang merengut duduk itu wong ning rokok kae bareng kok delok malaikate rupane ra karu-karuan. Lalu jenengan delok aja wajah bapak-bapak yang begini auranya yo ngeceng-ngeceng kok masih ya enggak ceria itu wah banget. Wali Songo, ya, santri wali. Nah, oke, udah nanti diceritakan. Pokoknya nanti bareng-bareng ceria wajahnya, terus bersinar kayak bulan. Itu tanda umat Nabi Muhammad. Just, aku seneng ya, ngaji sadar, paham terus sadar, seneng. Wes orang kampung ya orang apa, urusan kampung. Saya itu malah kalau boleh usul, jangan cuma khotaman Quran. Tingkatkan dari khotaman menjadi semaan. Sepakat nggak Pak? Ditingkatkan maksud saya. Dari khotaman jadi semaan. Nah khotaman kan baca Quran bareng-bareng sendiri-sendiri kan? Ada yang nyimak nggak? Nggak ada. Kalau salah aja. Betul nggak? Mau meningkat nggak? Mau. Nah. Tingkatkan menjadi semaan. Misalnya ada orang berapa? 9, 13 orang, ya kan? Udah enggak. Kalau khotaman kan target. Targetnya kudu 1 juz. khotam. Nah semaan tidak perlu target. Misalnya bacanya udah cukup 2 atau 3 ayat atau 5 ayat. Kalau 1 ayat kebanyakan mungkin ya. Dari sana udah baca ya alif lam mim sampai ayat 7 sampai naladina kafaru lain kan Wira baca sendiri. Kira-kira yang memang orang berapa? Orang 12 sih maksimum. Kalau salah ada yang betulin nggak? Ada. Selesai. Dia sudah kalau lazim ganti
Dari mulai wa minan nasi may yaqulu sampai ya ayyuhan nasu ujung misalnya. Satu ayat atau enggak harus satu ayat lah ya. 2-3 ayat gitu. Tapi disimak juga kan? Iya. Orang pertama yang sudah baca nyimak apa tidak? Nyimak. Nyimak. Terus orang ketiga, keempat, lima dan seterusnya sampai akhir nyimak nggak? Nyimak. Nanti yang makin ke sini dia bacanya makin lancar karena apa? Sudah mendapat pelajaran dari hasil Nyimak. selesai semangat bacaannya makin bagus dan makin benar. Pilih mana? Pilih semaan. Pilih semaan. Mau semaan apa kotangan? Semaan. Kotan bolak-balik tapi begitu baca sendiri tetap aja beli kotan salah kabeh. Mergo bacaannya ndak ada yang enggak berarti kotaman jelek, enggak. Ini kan kita cerita untuk memperbaiki catatan supaya meningkat. Kemarin kita udah kotaman sampai akhir tahun, ya kan? Wis bati. Sudah satu huruf 10. Tapi begitu semaan meningkat enggak? Meningkat. Orang usaha pengen meningkat atau pengen merosot? Meningkat. Apa pengen begitu-gitu aja? Mesti pengen meningkat. Nanti yang tidak lancar baca jadi tambah lancar, yang nggak ngerti tajwid jadi bacaannya jadi ngerti tajwid. Enak nggak? Lumayan loh. Nggak usah. Kalau ambil satu ayat gantian, ya satu ayat aja gantian. Kalau ada orang 15, satu malam sudah 15 ayat kita ngaji dengan benar bacaannya. Gini benar? Oke. 15 ayat. Kalau Al-Quran itu ada 6.000, ya kan? Kalau sekali baca 15, berarti 400 hari khatam, teman. 400 hari khatam nggak? 15 kali 400 berapa? 6.000. Gini benar, tapi dengan banyakkan yang bagus dan benar. Insya Allah rahmat turun. Jadi doa Allahumma rahamna fil Quran itu benar-benar terwujud. Kenapa? Rahmat turun. Kenapa? Aku mau coba benar. Macam udah Quran kamu kok jalur rahmat itu kerjaan nggak beres gitu. Jalur bayaran kira-kira orang isen aku. Malu apa enggak kira-kira? Malu. Tapi ya sudah baik, sudah mau kerja. Enggak disalahkan, tidak. Ini cuma saya hanya memberikan wacana, kira-kira pengen meningkat. Oh, cuma aku ramai itu jangan negatif, Pak. Oh. Ya kalau satu ayat kan 15 orang, kalau satu ayat itu bisa 5 menit ya 15 orang kan. Cuma 75 menit Pak rampung. Enggak kemana-mana. Satu ayat Pak kok. Satu ayatnya ayat opsi ayat Jawa. Paham ya? Udah oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Berapa pun besok tinggal jelasin lagi lanjutannya. Ini ada Pak? Ada Ibu? Cekap? Cekap? Alhamdulillah. Nah, jadi saya sudah berarti murid itu Pak. Ya udah ini aja dulu nggak apa-apa. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari
sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah bahwa yang muslimin, mukminin, muslimin dan mutakin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah